Paulus ini masa lalunya itu kelam ya. Dia bermusuh dengan Yesus ya, khususnya pengikutnya. Jangan ada bayangan seolah-olah Paulus itu murid langsung dari Yesus. Itu yang pertama harus diketahui. Karena nanti ini panjang ceritanya, dia akan membuat kekristenan yang menyimpang dari Paulus ya. Yang kedua, Paulus memang preman. Tukang bantai pengikut-pengikut Yesus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Jumpa lagi bersama saya dengan narasumber kita, Gus Betik, di channel kesayangan kita, Mu'alaf Center Hagia Sophia. Channel yang menyajikan kajian akademis dan kecerdasan berpikir. Dan pada video kali ini kita akan membahas bahwa ternyata Paulus awalnya adalah musuhnya Yesus. Jadi bagaimana Gus? Ternyata Paulus awalnya adalah musuhnya Yesus ini, Gus. Iya, Paulus ini masa lalunya itu kelam ya. Ya, dia bermusuh dengan Yesus ya, khususnya pengikutnya. Bukan berarti bermusuh langsung, karena tidak ada sejarah yang mengatakan Paulus itu pernah ketemu langsung dengan Yesus. Itu selama yang aku cari, aku belum pernah menemukan. Nggak tahu teman-teman mungkin ada yang menemukan ya. Tapi selama aku cari aku belum menemukan secara bahwa Paulus itu sebetulnya usianya kan sejaman dengan Yesus, tapi mereka tidak pernah bertemu gitu loh. Jadi sebetulnya kalau dalam artian Paulus musuh Yesus secara langsung itu enggak. Tapi di sini harus dipahami Paulus itu musuh pengikut-pengikut Yesus. Jadi musuh Yesus secara langsung enggak, tapi pengikut-pengikutnya. Nah kalau kita pahami ya sama mawon sebetulnya ya. Memusuhi pengikut Yesus kan memusuhi Yesus gitu loh. Itu masa lalu Paulus ya. Paulus ini mengklaimnya ya berwarga negara Roma tapi masih punya keturunan Yahudi gitu. Itu klaim dia ya. Yang mungkin nanti debatable juga. Yahudi ya. Dan kemudian dia ngakunya murid dari Jemael ya. Dan itu ternyata sejarah juga mengatakan tidak, karena untuk menjadi murid itu ada batasan usia gitu ya. Rabi-rabi itu juga pernah menjelaskan seperti itu. Tapi ya biarlah itu menjadi catatan tersendiri ya. Kita fokus bahwa Paulus itu muridnya Jemael, kita abaikan dulu iya atau tidaknya. Tapi kalau di Kisah Para Rasul begitu dia ngakunya. Ternyata sekarang ada sejarah yang mengkritik. Terus Paulus itu pernah bertemu dengan Yesus atau tidak gitu, tapi sejauh yang aku tahu sih enggak ya. Cuman sekali lagi aku ulangi, mungkin ada teman-teman yang mendapatkan sebuah data historis, ternyata mereka bertemu ya, aku enggak tahu. Tapi sejauh yang aku belajar itu enggak pernah ketemu itu. Jadi bukan murid langsung seperti 12 murid Yesus itu. Kalau itu memang yang 12 itu ketemu langsung itu ya, berinteraksi lah gitu ya. Cuman kan satu akhirnya menjadi pengkhianat yang disebut Yudas. Meskipun itu debatable, karena tanpa jasa Yudas itu panjang ceritanya, tidak ada penyalipan. Tanpa penyalipan orang Kristen nggak bisa masuk surga gitu. Oke. Ya jadi kan dilema toh. Iya. Nah, nanti mungkin kita bikinkan videonya sendiri. Kamu catat aja tentang Yudas misalkan gitu. Nih ya,
Saulus bertobat. Ini perikop itu judul, dikasih sama LAI judulnya. Saulus bertobat. Ini KPR, Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi ya itu kita abaikan dulu diskusi Yesus Tuhan atau Tuhan, itu nanti panjang lagi ya. Makanya ribet belajar kristologi itu saling terkait ya. Sementara alhamdulillah kita terima aja dulu gini ya. Karena stressing pointnya kita itu ke Paulus ya. Itu namanya dulu Saulus, terus jadi Paulus gitu. Tapi ya begitulah tradisi mereka, nama berganti-ganti gitu ya. Abram menjadi Abraham gitu ya. Oke, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Tuhan itu larinya ke Yesus, murid-murid Yesus. Ia menghadap imam besar gitu ya. Jadi mengancam dan membunuh murid-murid Yesus gitu ya. Kalau kita lihat lagi ini ada relevansinya begini. Aku adalah orang Yahudi. Nah, dia mengklaim Yahudi ya. Lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel ya. Meskipun ini dikritik secara sejarah Gamaliel ini ya. Dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini gitu ya. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Jalan Tuhan itu maksudnya jalannya Yesus ya pengikut Yesus gitu loh. Ini bahasanya sastra ya. Yang dianiaya itu adalah laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Dan itu ya. Jadi semua itu menunjukkan masa lalu dia itu memusuhi ya. Memusuhi pengikut-pengikut Yesus. Banyak nanti ayat-ayatnya ada. Aku kira itu aja cukup ya. Jadi kita ulas lagi. Jangan ada bayangan seolah-olah Paulus itu murid langsung dari Yesus. Itu yang pertama harus diketahui. Karena nanti ini panjang ceritanya, dia akan membuat kekristenan yang menyimpang dari Paulus ya. Contohnya masalah sunat, hukum Torah ya, soteriologi salib, tentang penyalipan dosa waris, banyak lah. Tapi itu nantilah ya. sorry. Bahkan pertobatannya Saulus itu kan menjelang dia pergi ke Damsik itu ya, minta surat izin, surat jalan lah kalau sekarang. Dia mau ngejar pengikut-pengikut jalan Tuhan itu, pengikut Yesus. Mau dihabisi, mau dibantai sama dia gitu. Cuman lagi-lagi kan ngakunya dia di jalan ketemu Tuhan Yesus gitu loh. Cuman kan ya siapa saksinya? Karena laporannya itu berbelit, salah satu sisi dengan sisi yang lain, di surat yang satu dan surat lain pengakuannya itu beda-beda, saling kontradiksi gitu. Ya itu nantilah ya, banyak yang harus kita diskusikan, itu nanti dulu ya. Dia mau membantai ya, mau pergi ke Damsik untuk membantai pengikut Yesus, minta surat jalan, dikasih sudah ya, berangkatlah dia. Ya itu yang dia bilang menurut pengakuan dia gitu loh. Aku juga nggak tahu ya, teman-teman Kristen semua percaya ya sudahlah gitu ya. Dia ketemu Tuhan Yesus dan disitulah dia bertobat. Itu loh. Bertobat artinya tidak lagi memburu, mengancam, menganiaya atau membunuh murid-murid Tuhan Yesus gitu loh. Karena sudah tobat, bahkan dia akhirnya ikut dalam tanda kutip ya mendakwakan ajaran Yesus. Dalam tanda kutip loh ya, karena ceritanya panjang itu nanti tentang sunat, tentang sidang di Yerusalem, panjang itu nanti ya. Nanti sebetulnya kan Paulus ini nggak dikenal sama komandannya para murid. Komandannya murid-murid Yesus itu kan Petrus itu, nggak kenal. Nanti itu jasanya Barnabas yang memperkenalkan itu ya.
Tapi gampang lah nanti itu kita diskusikan. Yang penting sekarang sudah aku jelaskan. Secara historikalnya begitu, Yesus itu tidak pernah ketemu sama Paulus meskipun mereka katakanlah sejaman ya, atau kalau beda usia ya beda-beda tipis. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus memang preman. tukang bantai pengikut-pengikut Yesus ya. Tadi ya sudah aku bacakan suratnya, surat-surat Kisah Para Rasul itu ya, baik laki-laki perempuan disikatnya semua ya. Dan akhirnya dalam perjalanan ke Damsyik setelah minta surat jalan dan itu diberi, dia mengaku ketemu Tuhannya, yaitu yang dia bilang Tuhan Yesus itu kan. Dan akhirnya dia bertobat, justru mengembangkan ajaran dalam tanda kutip ajaran Yesus, karena ajaran Yesus beda gitu ya. Jadi itu ceritanya. Tapi kalau misal dia kan mendakwahkan ini apa sih bahasanya, mendakwahkan ajarannya Yesus ini kan Gus ya. Tapi kok kenapa bisa terjadi perubahan di situ? Ya itu karena di tengah jalan dia ngaku ketemu Yesus, kan ditanya, mengapa engkau menganiaya aku gitu. Yesus tanya gitu, mengapa engkau menganiaya aku, maksudnya menganiaya pengikutnya gitu. Di situ awalnya titik balik dia terus bertobat gitu loh, bertobat dan terus ikut mengabarkan Injil. Cuman ini jelimet seperti aku bilang tadi, dia itu mengabarkan Injil kepada orang yang tidak sunat. Tadi kan beberapa episode yang lalu kan kita sudah jelaskan pentingnya sunat. Yesus sunat ya, Paulus juga sunat sebetulnya, tapi itu sejarah lagi ya. Paulus itu sunatnya itu karena dia ingin menikahi wanita Yahudi, tapi akhirnya ditolak gitu loh. Tapi dia sunat. Nah, yang jadi masalah saudara Kristen kita sekarang nggak sunat gitu loh, cukup sunat hati gitu. Sunat hati. Nggak tahu kalau sunat hati itu apanya yang diiris. Terus yang tahu siapa saksinya gitu. Gitu ceritanya ya. Jadi awalnya ya musuhan gitu. Sebetulnya patut dipertimbangkan kenapa ketika ada pengakuan sepihak dari Paulus terus percaya, kan itu seharusnya. Harusnya dipertimbangkan dulu gitu loh. Karena saksinya juga enggak ada kan. Dan kemudian ajarannya kalau dilihat, cuman akhirnya orang banyak mengikuti ajaran Paulus gitu. Sebetulnya Kristen itu menjadi beda dengan ajaran Yesus gitu. Karena Yesus itu ya dia sunat, salah satu contoh ya. Kekristenan sekarang sudah nggak sunat gitu. Kan sudah beda gitu. Belum hal-hal yang lain lah, banyak nanti. Jadi ada perubahan acaranya itu gara-gara Paulus ini. Iya, bisa jadi gitu. Cuman kan Paulus ya mungkin dengan apa ya? Dengan jelinya dia berpikir, kalau aku langsung berhadapan mau membunuh atau mengapa pengikut-pengikut Yesus, kapan selesainya? Kan gitu kan? Kapan selesainya? Ada berapa jumlah pengikut Yesus kan? Nah, paling praktis dia ngaku ketemu Tuhan Yesus ya, terus akhirnya bertobat, terus dia malah ikut menyebarkan ajaran Yesus, tapi dirusaknya dari dalam. Mungkin itu lebih efektif sebetulnya ya, bukan mungkin ya, memang kalau hitung-hitungan itu lebih jitu daripada langsung membunuh semua pengikut Yesus gitu. Makanya kan tapi kita tidak boleh mencampuri itu kan iman saudara kita ya. Cuman kalau kita bawa ke dalam ranah diskusi kan bisa, bukan ranah iman. Pengakuannya itu loh, pengakuannya ketika mau ke Damsyik terus ketemu Yesus terus tobat itu loh, kok diterima saja pengakuannya dari Paulus itu gitu. Seharusnya kan ada, wah ini ya apa enggak ini, karena kan dia berbalik diametral itu kan, dari yang memusuhi menjadi ikut menyebarkan. Yang disebarkan ini juga ajarannya harusnya kan dilihat sejalan nggak dengan ajaran Yesus gitu. Cuman bagaimanapun Paulus nggak bisa keluar dari bayang-bayang Yesus gitu loh. Makanya dia tetap aja mewartakan tentang sosok yang satu ini
karena dia sadar benar tidak mungkin dia keluar dari bayang-bayang Yesus gitu. Ya gitulah kira-kira. Oke, jadi ternyata Paulus ini memang awalnya adalah musuh Yesus. Nah, tapi di tengah jalan, dia mengaku bahwa dia bertemu dengan Yesus ini dan kemudian mulai bertobat dan mengamalkan ajarannya seperti itu. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Muslim, Muslim, watashi wa